Hai semuanya, selamat datang kembali di videonya Dila, di channelnya Dila. Udah lama banget aku nggak bikin video, dan kali ini aku mau mendokumentasikan proses pemindahan aku ke Pekanbaru. Karena udah, gimana ya, kemarin itu aku sempat pulang ke Pekanbaru, kurang lebih bulan April aku jauh dari sini karena kabur. Kali ini aku mau mendokumentasikan proses pemindahan atau pengangkutan barang-barang yang ada di kosan aku menuju ke rumah. Dan udah beberapa hari ini juga aku udah packing, cuman memang belum kelar karena ternyata banyak banget. Dan kalau dihitung-hitung tuh udah 8 tahun juga ternyata aku di sini, dan rasanya tuh nggak rela gitu. Dan aku mau nunjukin ke kalian beberapa barang yang udah aku packing. So, ini adalah barang kedua sebenarnya. Ini aku beli tas kayak gini tuh ada dua, yang tas laundry gede itu karena ternyata barang aku tuh baik banget, apalagi baju-baju dan perintilan. Nah, aku beli tas ini tuh khusus untuk baju-baju aja. Dan seperti yang kalian lihat, ini lemari aku. Sorry kalau misalnya semua berantakan. Dan ini tuh udah kosong. Dan ini ada tas aku yang biasa aku pakai. Terus ini juga masih ada, tinggal sisa buku-buku. Sama ini baju yang biasanya aku pakai, sama ada mukena juga. Terus ini buku-buku yang mau aku bawa tapi belum dimasukin ke kardus karena belum ada kardusnya. Terus ini juga, sorry berantakan. Ini juga beberapa barang yang harus aku packing juga ke dalam kotak, tapi belum ada kotaknya. Dan ini kita mau beli kotaknya. Masih ada barangnya. Dan ini juga masih ada satu lemari ini, dan rencana lemari ini bakal aku bawa pulang juga. Isinya tuh kebanyakan tuh perintilan tuh. Lihatnya, aduh ya Allah, nggak tahu sih isinya apa ini kayak. Kemudian yang ini udah kosong dan aku bahagia. Dan yang terakhir, ini isinya adalah perkakas makan kayak piring, gelas, dan lain-lainnya gitu. Yang bentar lagi bakal aku masukin ke kotak. Dan sekarang karena tinggal masukin buku-buku sama perkakas itu, aku memerlukan kardus. Dan karena aku tidak punya kardus yang lebih tebel gitu, jadi aku memutuskan untuk mau beli kardus. So, mari kita beli kardusnya dulu. Nanti aku bakal dokumentasiin lagi pada saat aku packing barang-barangnya. Ya, udah dapat kardusnya. Ini kardus kita tadi dapatnya kardus apa, Pak? Kardus Pokari ya. Kardus Pokari sweat, dan satu kardusnya ini kalau nggak salah harganya 13.000. Selain itu, aku juga beli ini, apa namanya, lakban. Ini tuh butuh banget karena punya aku habis, jadi ya udah. Get started. Kita mau langsung ini adalah mana dulu nih? Ini ya? Iya, bawa dulu deh kayaknya. Yang gede-gede kali ya. Kita pesen dulu.
Hai guys, good morning, selamat pagi. Sorry kemarin aku nggak lanjutin lagi bikin videonya karena udah capek banget pas packing kemarin. Karena kemarin itu packingnya lumayan banyak, menyelesaikan semuanya. Dan hari ini dan kemarin tuh akhirnya selesai semua. Dan kita selesai packing itu kurang lebih jam 9 malam. Enggak ding. Kalau totalnya jam 9 malam itu udah diselingin sama makan, sholat, istirahat dan segala macem. Dan karena udah kecapean kayak gitu, jadi udah nggak inget lagi mau lanjut bikin videonya kayak gimana. Tapi karena ini udah selesai, aku mau ngeliatin sedikit dari yang kemarin itu kan kalau di apa namanya, di lemari itu masih banyak buku-buku dan ada beberapa barang yang harus aku pack, tapi sekarang udah nggak ada. Dan aku mau nunjukin betapa kosongnya lemari-lemari yang aku punya, walaupun masih ada beberapa barang yang di meja sama di atas lemari sini, karena itu masih mau aku pakai sampai beberapa hari ke depan. Lihat. Oke, ini dia udah kosong. Kalau yang ini tuh emang udah kosong dari hari pertama aku packing. So ini yang pertama banget aku packing. Sorry itu jelek banget karena lemarinya berjamur. Ini hari yang pertama selesai aku packing. Kemudian yang kemarin di sini ada buku, kemudian di sini ada baju-baju yang biar untuk sehari-hari aku pakai. Di sini cuma tinggal tas, kemudian skincare. Kemudian ini ada beberapa perkakas kayak setrika, buku, sama kertas printer. Ini rencananya nanti mau dibawa ke rumah buleku bersamaan dengan beberapa barang yang pakai. Dan ini udah kosong juga, jadi buku-buku yang di sini juga udah nggak ada. Sorry kalau jelek karena berjamur. Kemudian kita lanjut ke lemari yang ini. Sorry. Kemudian di sini udah nggak ada barang sebenarnya. Ini cuma tinggal kotak kamera. Ini kemudian sikat gigi. Ini ada kayak file-file penting kayak paspor, buku tabungan dan segala macam. Sama kamera. Itu doang sih. Yang ini juga udah kosong, ini udah kosong. Terus yang ini juga cuma tinggal angkut doang. Ini tuh kerat kayak apa sih namanya, botol. Ini itu tuh perkakas makan, nanti bakal dibawa ke rumah bule. Kelar geng. Terus di sini juga udah kosong. Kemarin tuh di sini ada penuh banget barang-barang, sekarang nggak ada. Ini cuma tinggal kayak bracelet, bracelet untuk TV. Kemudian ini juga sedikit yang ketinggalan. Dan aku rencananya pakai kargo buat ngirimin barang-barang. Aku udah confirm ke mereka. Aku lagi confirm ke mereka jam berapa mereka bisa jemputnya. Nanti bakal aku kasih tahu lagi. Dan barang-barang yang mau aku kirim itu kurang lebih ada 5 barang. Nah, lihat ya, ini udah fix, cuma tinggal kita tarik aja. Oke, barang yang pertama adalah ini. Sorry ada alamatnya. Ini satu box kontainer. Ini tuh isinya, aku lupa sih isinya apa. Kayaknya ada buku-buku sama tas juga sama boneka. Kemudian ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Sama yang terakhir ada 2 box. Cacan, ini 2 boxnya yang terakhir. Isinya buku, sepatu, tas, buku, sepatu, perintilan dan segala macamnya. Dan ini yang paling berat menurutku, sama si box itu. Jadi ada 5 barang. Jadi ada 5 barang yang mau aku kirim melalui kargo. Dan tidak terbayangkan bahwa aku akan segera pindah dari kamar ini, dari Jogja. I'm gonna miss this place. This is my cave selama 8 tahun. Dan untuk proses pengiriman barangnya nanti bakal aku kasih tahu juga, aku record juga. Dan untuk nanti kargo yang aku pakai dan berapa biayanya nanti bakal aku taruh di description box aja, karena aku belum tahu harganya berapa, karena ini kan banyak dan belum hitung-hitungan. Jadi nanti kalau misalnya harganya udah fix berapa segala macam bakal aku infoin. Sudah dikonfirm guys, bentar lagi bakal dijemput sama pihak kargonya. Tadi aku udah confirm mereka bisa jemput barangnya, dan bentar lagi mereka akan nyampe. Katanya udah jalan sih. Gak siap pindah, tapi harus pindah. Bentar lagi orangnya datang, jadi aku mau siap-siap.
Aku belum makan. Cacan, ini dia nih barang-barangnya. Mau dijemput, mau dihitung samanya. Sorry, ada tong sampah. Ini dia barang-barangnya. Ready dibawa pulang. Nanti kayaknya bakal nambah packing untuk yang ini pakai karung. Kemudian yang ini nanti ditambah kayu. Bye bye. Hai guys, finally aku udah sampai di Pekanbaru sekarang. Dan proses kepindahan dari Jogja ke sini alhamdulillah lancar. Tapi ada beberapa hal yang terjadi, dimana salah satunya adalah aku harus nyampe di Pekanbaru lebih cepat dari tanggal yang seharusnya aku tetapkan untuk pulang. Misalnya kayak harusnya nih seminggu lagi nih aku pulang ke Pekanbaru, tetapi ada satu dan lain hal yang terjadi. Aku harus nyampe Pekanbaru keesokan harinya, padahal hari itu tuh aku dapat kabar itu udah sore. Jadi besokan harinya aku udah harus nyampe di Pekanbaru. Itu tuh bener-bener kelabakan sama sekali, dan bener-bener aku nggak inget harus bikin footage lagi di bandara apa segala macam, karena sebenarnya udah kepikiran kalau aku mau bikin footage jalan-jalan di Jogja, aku mau bikin footage kayak tempat-tempat atau spot-spot favorit aku selama di Jogja buat mengisi vlog ini. Tapi ternyata hal itu terjadi, jadi kita nggak bisa bikin itu, dan aku bener-bener hektik banget, nggak kepikiran mau bikin scene itu. Jadi ya udahlah, akhirnya pas nyampe di sini dan udah punya beberapa footage yang sebelumnya udah aku edit, ya udahlah akhirnya aku edit aja dan mau aku share juga ke kalian. Nah, di sini aku mau cerita sedikit mengenai ekspedisi kemarin yang aku pakai atau kargo yang aku pakai untuk mengirimkan barang-barang aku ke Pekanbaru. Sekelas info, barang-barang aku semuanya total selama 8 tahun aku tinggal di sana itu berkisar sekitar 135 kilo. Bayangin, jadi 5 total barang yang aku kirim kemarin itu totalnya 135 kilo, bayangkan. Dan alhamdulillah ketemu dengan salah satu kargo, namanya adalah Indah Kargo. Catat ya buat teman-teman yang mana tahu nanti mau pindah dari kota lain, atau misalnya dari Jogja mau ke kota lain, atau mau pindah ke kampung halaman, bisa gunain si Indah Kargo ini. Dan juga dia murah banget per kilonya, dan nggak ada kayak minimal berapa kilo yang harus kita kirim di sana tuh nggak ada, dibandingkan dengan kargo-kargo lainnya. Dan untuk per kilonya dari Jogja itu cuman 8.080 rupiah. Jadi teramat sangat murah. Kalau menurutku itu teramat sangat murah dan sangat-sangat membantu sekali ketika ada orang yang ingin pindah keluar kota atau anak-anak rantau yang ingin pulang ke kampung halamannya, seperti itu. Nah, di sini aku mau nunjukin juga barang-barang yang udah sampai itu. Kurang lebih sampainya cuma sekitar 7-8 hari dari hari kita mengirim. Dan untuk Indah Kargo ini dia menawarkan fasilitas door to door. Jadi barang-barang yang kita udah packing itu dijemput ke rumah dan diantarkannya juga ke rumah kita, ke depan rumah kita. Jadi benar-benar yang dijemput ke alamat sebelumnya, kemudian diantarkan ke alamat yang kita tuju, benar-benar sampai di sana. Dan untuk biaya antar jemputnya itu nggak ada tambahan biaya lagi. Jadi benar-benar udah tercover sama biaya sama barang-barangnya. Kecuali kalau misalnya kalian barangnya dikit, mungkin agak sedikit jadi pertimbangannya mereka. Jadi kalau misalnya barang-barangnya banyak, ini bisa banget kalian gunain fasilitas dari mereka untuk jemput barangnya. Apalagi kalau barangnya udah berpuluh-puluh kilo kan. Yay, I think that's all untuk video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya video ini cuma kayak kebanyakan storytelling gitu, kayak cerita-cerita doang. Karena memang dari awal sebenarnya pengen bikin cerita yang video yang bagus gitu lah ya. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang terjadi dan aku benar-benar hektik, nggak sampai kepikiran buat ngelanjutin bikin footage-nya. Jadi yaudah, dan apa yang ada di edit aja, di upload aja, dan itu tuh bisa jadi kayak kenang-kenangan gitu. Ada video kayak ada
penampakan kamar aku kayak gimana, terus gimana hektiknya aku di sana dibantuin sama teman aku juga, dan sekarang udah nyampe di Pekanbaru. I think that's all. Thank you for watching and I'll see you guys in my next video. Bye bye.